Assalamualaikum, apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga rezekinya lancar, hatinya juga selalu dikuatin. Makasih banget udah mampir dan setia nemenin channel ini. Kali ini aku mau nemenin kamu dengan cerita yang bikin deg-degan sekaligus bikin kamu gak pengen skip. Jadi yuk siapin teh atau kopi favoritmu, cari posisi ternyamanmu, dan ayo kita mulai ceritanya bareng-bareng. Hari itu Firman, pemuda 22 tahun, baru saja pulang dari bengkel ketika ibunya memanggilnya. "Man, nanti sore anterin Tante Yulia, dia mau ke desa nengokin sepupunya yang nikah. Kamu kan libur besok, sekalian nemenin dia." Firman mengangguk pelan. Dia ingat, Tante Yuli adalah wanita yang selalu berhasil membuatnya gugup. Janda cantik berusia 35 tahun itu dikenal lembut dan ramah. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia sering datang ke rumah Firman karena dekat dengan ibunya. Namun, bagi Firman ada sesuatu dari senyum dan tatapan Yuli yang selalu membuat hatinya berdebar lebih cepat. Sore itu, Firman sudah menunggu di depan rumah Yuli dengan motornya. Setelah pintu terbuka, Tante Yuli keluar mengenakan gamis biru muda. Kerudungnya menjuntai lembut. Parfum manisnya terbawa angin sore membuat Firman menahan nafas sejenak. Ia hanya bisa mematung sambil merapikan posisi motornya. "Maaf ya Man, nunggu lama," sapanya dengan senyum hangat. "Enggak kok Tan, baru aja," jawab Firman cepat berusaha tenang. "Yuk kita berangkat." Yuli berjalan mendekat perlahan. Gerakannya anggun. Saat tangannya meraih bahu Firman untuk naik ke motor, Firman bisa merasakan jemarinya yang halus. Ada sentuhan hangat yang tak sengaja membuat hatinya berdebar lebih cepat. "Duh, jadi merepotkan kamu ya," ucapnya lirih. "Enggak kok Tan, malah seneng bisa nemenin," balas Firman. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Perjalanan sore itu terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan desa yang sepi membuat suara motor Firman terdengar jelas di antara semilir angin. Yuli duduk di belakangnya. Kedua tangannya berpegangan lembut di pinggang Firman. Sentuhan itu membuat tubuh Firman sedikit kaku, namun ia berusaha mengendalikan diri. "Man, kamu udah lama bisa bawa motor kayak gini?" Suara Yuli terdengar dekat di telinganya, lembut dan membuat bulu kuduknya meremang. "Udah Tan, sejak SMA," jawab Firman mencoba santai. "Wah, pantesan tenang banget jadi nyaman," ucapnya lagi sambil sedikit merapatkan tubuh. Firman menelan ludah, merasakan kehangatan di punggungnya. Jantungnya berdegup makin cepat, tapi ia tetap fokus pada jalanan berkelok di depan. Sesekali Firman melirik lewat spion melihat Yuli tersenyum tipis sambil menatap pemandangan sore. Hatinya berdebar tak karuan. Ada rasa hangat, rasa yang ia sendiri bingung untuk menyebutnya apa. Mereka tiba di desa menjelang maghrib. Rumah sepupu Yuli berada di ujung jalan kecil, jauh dari keramaian. Setelah acara keluarga singkat selesai, malam pun tiba. Hujan deras turun tiba-tiba membuat jalanan becek dan gelap. "Man, hujannya deras banget, kita nggak mungkin balik malam ini," kata Yuli sambil menatap keluar jendela. Firman mengangguk pelan. "Iya Tan, kita nginep aja dulu ya Man, di rumah sepupu tante ini aja." Aku nggak enak ganggu mereka Tan." "Ya udah, gimana kalau di rumah kosong sebelah aja? Biasanya dipakai buat tamu. Sepupu tante udah siapin kunci kok." Firman menatap Yuli sejenak lalu mengangguk. Mereka pun pindah ke rumah kecil yang hanya diterangi lampu bohlam kuning. Udara malam dingin, tapi suasana justru terasa berbeda. Sunyi, hanya suara hujan di atap seng. Yuli duduk di kursi kayu melepaskan kerudungnya perlahan. Rambut hitamnya yang panjang terurai membuat Firman terpaku tanpa sadar. "Kamu kedinginan, Man?" tanya Yuli sambil menatapnya dengan mata teduh. "Sedikitan, tapi gak apa-apa," jawab Firman gugup. Yuli tersenyum samar lalu meraih syal dari tasnya. "Sini aku pakaikan. Kamu pasti capek habis nyetir jauh." Firman hanya bisa diam saat Yuli berdiri di depannya merapatkan syal ke lehernya. Wajah mereka begitu dekat. Firman bisa merasakan aroma parfum Yuli yang manis bercampur harum rambutnya. "Man, kamu udah gede banget sekarang. Tante kadang lupa kalau kamu bukan anak kecil lagi," ucap Yuli pelan, senyumnya samar tapi penuh arti.
Firman menelan ludah. "Ton?" Suaranya serak. Yuli tertawa kecil lalu duduk di kursi tepat di hadapannya. Tatapannya lembut, namun ada sesuatu di baliknya yang membuat Firman semakin gugup. "Kenapa, Man? Kok diam aja? Biasanya cerewet," ujarnya. Nada suaranya terdengar hangat, namun ada godaan halus di sana. Firman menunduk sebentar, mencoba mengatur perasaan yang tak karuan. "Aku nggak tahu harus ngomong apa, Tan. Ya udah, temenin Tante aja. Malam ini hujan, suasananya sepi banget, bikin kangen masa-masa dulu," ucapnya sambil merapikan rambutnya yang tergerai. Firman menghela napas panjang, mencoba menahan debaran yang semakin sulit dikendalikan. Mereka berbincang lama, membicarakan hal-hal ringan. Tapi setiap tawa Yuli, setiap gerakan kecilnya, membuat suasana di ruangan itu terasa semakin panas. Bukan karena suhu, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Malam itu, Firman dan Yuli duduk berdua di kursi kayu dengan suara hujan sebagai latar. Jarak mereka kian lama kian dekat, seolah ada tarikan yang tak bisa dijelaskan. Dan di balik percakapan santai itu, ada getaran perasaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Yuli bersandar santai sambil merapikan rambutnya yang sedikit lembab karena udara malam. Lampu bohlam kuning temara membuat bayangan wajahnya tampak semakin lembut dan mempesona. "Man," panggil Yuli dengan suara pelan. "Kamu masih inget gak dulu sering Tante gendong pas kecil?" Firman menoleh, tersenyum canggung. "Iya, Tan. Tante suka bawain aku kue juga waktu itu. Yuli tertawa kecil, matanya berbinar. "Iya, dulu kamu anak kecil yang manja banget. Sekarang malah jadi cowok dewasa ya." Firman tersenyum malu menunduk. "Tan, jangan ngomong gitu dong, bikin aku malu aja." "Kenapa malu?" tanya Yuli sambil sedikit mencondongkan tubuh. "Kamu udah ganteng banget sekarang loh. Tante jadi ngerasa tua." Firman cepat menggeleng. "Enggak kok, Tan. Tante masih cantik banget." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat Firman langsung berasa wajahnya panas. Yuli terdiam sejenak, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. "Cantik ya," bisiknya sambil menatap mata Firman. "Iya, Tan, aku serius." Yuli tersenyum. Tapi ada sesuatu di balik tatapannya, seperti ada perasaan yang ia sembunyikan. Ia menghela nafas, lalu duduk lebih dekat ke Firman. "Aneh ya, Tante, ngerasa nyaman banget ngobrol sama kamu. Padahal harusnya Tante yang ngajarin kamu banyak hal. Malah Tante yang ngerasa diperhatiin," ucapnya pelan. Firman menatapnya berusaha mengatur nafas. "Aku memang senang deket Tante dari dulu." "Senang karena apa?" goda Yuli sambil mengangkat alisnya. Wajahnya sedikit mendekat. Firman terdiam. Hatinya berdegup kencang. "Karena Tante orangnya baik, perhatian, dan aku suka kalau Tante senyum." Yuli menahan senyum sambil menatap Firman lekat-lekat. Ada jeda panjang sebelum ia bicara lagi, membuat suasana makin tegang. "Man, kamu ngomongnya kayak cowok yang lagi deketin cewek aja," ujarnya dengan nada setengah bercanda. Firman tersenyum gugup. "Ya, mungkin emang gitu, Tan." Ucapan itu membuat Yuli terdiam. Wajahnya memerah tipis, tapi ia tak mengalihkan pandangan. Malam itu terasa sunyi, hanya suara hujan yang terus mengguyur. "Man," suara Yuli terdengar lebih lembut. Tante jadi bingung sendiri. "Kenapa bingung, Tan?" tanya Firman pelan. "Karena Tante gak nyangka bisa ngerasa kayak gini." Firman menelan ludah, merasakan ketegangan yang makin sulit dijelaskan. Ia memberanikan diri untuk menatap Yuli lebih dalam. "Aku juga, Tan. Aku selalu berusaha gak terlalu dekat. Tapi tiap kali Tante senyum, rasanya susah banget buat gak jatuh hati." Yuli terdiam lama. Matanya berkilat di bawah cahaya lampu temaram. Senyumnya samar tapi penuh arti. Ia menyandarkan dagunya di telapak tangannya, memandang Firman dari dekat.
Kamu berani banget ngomong gitu sama tante, ujarnya lirih. Firman tersenyum kaku. Mungkin karena malam ini beda, Tan. Suasana semakin sunyi namun terasa hangat sekaligus tegang. Yuli meraih secangkir teh di meja kecil, menyeruput perlahan sambil sesekali melirik Firman. Ada jeda panjang di antara kata-kata mereka, tapi justru disitulah getaran hati mereka terasa makin jelas. Men, kata Yuli, akhirnya malam ini tante gak mau mikirin omongan orang. Boleh kan kalau kita ngobrol kayak gini aja, lebih jujur. Firman mengangguk, suaranya pelan. Aku malah senang, Tan, bisa deket sama tante. Dengerin tante omong gini rasanya istimewa. Yuli tersenyum samar. Tatapan mereka saling bertemu lama, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ruangan itu, suasananya justru semakin panas. Panas oleh perasaan yang terpendam dan obrolan yang semakin berani. Firman duduk terpaku merasakan jantungnya berdebar begitu kencang. Tatapan Yuli menelusuk ke dalam matanya, membuat suasana terasa aneh, tapi begitu hangat. Hujan di luar seperti meredam dunia, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang memabukkan. Man, suara Yuli nyaris berbisik. Kadang tante iri sama masa muda kamu, semuanya terasa baru, penuh semangat. Beda sama tante yang udah lewat banyak hal. Firman menggeleng, menatapnya serius. Tan, aku justru kagum sama tante. Tante kuat, sabar, dan cantik. Jujur aja, aku gak bisa bohong soal perasaanku. Yuli terdiam. Senyum tipisnya perlahan memudar, digantikan sorot mata yang campur aduk antara tersentuh, terkejut, dan ada sedikit kilau rasa yang sama. Kamu serius ngomong gitu? Tanyanya lirih. Firman mengangguk, meski wajahnya memerah. Iya, Tan. Aku gak tahu kapan tepatnya mulai ngerasa kayak gini, tapi tiap ketemu tante, rasanya kayak gak mau jauh. Yuli menutup matanya sebentar, menarik napas panjang. Jemarinya meremas ujung selendang yang ada di pangkuannya. Man, kamu bikin tante bingung, ucapnya pelan. Firman meraih tangannya perlahan, ragu-ragu. Aku gak mau bikin tante gak nyaman, tapi aku cuma mau jujur malam ini aja, biar aku ngomong apa yang aku simpan selama ini. Yuli membuka matanya, menatap Firman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada getaran lembut saat Firman menggenggam tangannya. Yuli tak menarik tangannya, justru membiarkan pemuda itu merasakan kehangatan jemarinya. Kalau malam ini cuma untuk jujur, bisik Yuli. Tante juga mau jujur. Kamu bikin tante ngerasa muda lagi. Firman terdiam, jantungnya serasa mau meledak. Senyum samar muncul di bibir Yuli. Ia bangkit perlahan, duduk di kursi yang lebih dekat dengannya. Sekarang jarak mereka hanya sejengkal. Firman bisa melihat jelas wajah Yuli yang lembut diterangi lampu temaram. Ada sesuatu di mata wanita itu, sebuah rasa yang ia sembunyikan selama ini. Man, suara Yuli lirih. Hati-hati sama perasaanmu. Perasaan itu bisa bikin kita bahagia, tapi juga bisa nyakitin kalau salah tempat. Firman menelan ludah. Aku ngerti, Tan, tapi aku gak nyesal. Mereka saling menatap lama. Suasana di ruangan kecil itu begitu intens oleh waktu berhenti. Yuli menghela nafas panjang, lalu senyum tulus. Terima kasih sudah bikin tante Inglat rasanya disayang, katanya pelan. Tapi mungkin malam ini cukup sampai di sini aja ya. Firman terdiam, tapi ia mengangguk perlahan. Ada rasa lega sekaligus perih yang bercampur. Yuli meraih syal dari leher Firman, merapikannya dengan senyum hangat. Kamu cowok baik, Man. Jangan pernah takut ngomong jujur soal perasaan. Tapi juga harus kuat kalau dunia nggak selalu berpihak, ucapnya lembut. Hujan mulai reda. Yuli berdiri menatap keluar jendela. Firman hanya duduk diam, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Malam itu terasa panjang, tapi juga mengajarkan banyak hal. Keesokan paginya, mereka pulang ke kota dengan hati yang berbeda. Firman menggenggam stang motor dengan tatapan jauh. Yuli duduk di belakangnya tersenyum lembut, sambil menatap jalanan basah. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Semuanya sudah cukup jelas. Bagi Firman, malam itu bukan hanya tentang perasaan terpendam, tapi juga pelajaran berharga tentang cinta yang tak harus dimiliki dan keberanian untuk jujur meski berakhir hanya menjadi kenangan.